Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Kita persiapkan hati kita dan waktu kita dan juga Alkitab kita supaya kita bisa membaca firman Tuhan di pagi hari ini dan bisa mengerti firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita. Walaupun kita masih SD ya anak-anak, tapi anak-anak dan remaja, tetapi kita mengerti firman Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus kita diberi pengertian yang baik akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingi dia, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah cara mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus setiap hari untuk melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga kemana saja Tuhan Yesus pergi, maka banyaklah orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus mengajar dan melakukan mujizat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada semua orang pada waktu itu di bangsa Israel. Seperti penyembuhan penyakit dan penyembuhan segala jenis penyakit yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu. Orang banyak heran dan ingin menjadi sama seperti Tuhan Yesus, sehingga mereka mengatakan ingin menjadi pengikutnya karena ingin sama seperti Tuhan Yesus juga mau dan bisa membuat mujizat yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus menegaskan, siapa yang ingin mengikut Tuhan Yesus harus mau menderita. Makanya tadi di ayat 20 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang Tuhan Yesus ini mau memberi pesan kepada semua orang yang mau mengikut dia, bahwa siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus merupakan panggilan Tuhan yang mau rela untuk hidup menderita. Bahkan katanya tadi, untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Luar biasa kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus harus mau menderita seperti Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Ketika seorang ahli Taurat tadi yang kita baca di ayat 19 ingin mengikut Tuhan Yesus, maka apa yang ingin Tuhan memberi pengajaran kepada kita di pagi hari ini? Yang pertama, ketika kita mau dan rindu ingin mengikut Tuhan Yesus, kita harus bisa menderita. Yang kedua, kita harus siap ditolak menjadi anak-anak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus siap ditolak dengan memberitakan firman Tuhan, ditolak dengan memberitakan Injil kebenaran, keselamatan kepada dunia ini
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh manusia yang berdosa di dunia ini. Jadi ketika kita sudah siap mempersiapkan diri untuk ditolak, untuk menerima penderitaan seperti Tuhan Yesus menderita di kayu salib, maka itulah yang layak menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus di dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus bukan hanya ingin menikmati dan menerima mujizat, tetapi kita harus sanggup dalam kesengsaraan duniawi, dalam meninggalkan kesenangan duniawi kita, dan kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kalau kita baca kembali di ayat 21, ada seorang yang ingin mengikut Tuhan Yesus dari murid-murid Tuhan Yesus, tetapi dia terlebih dahulu katanya di sana untuk menguburkan ayahnya, atau dia ingin ayahnya meninggal dulu baru mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Tuhan Yesus membuat suatu rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, karena masa depan adalah milik Tuhan Yesus, yang sekarang kita memastikan diri kita untuk tetap ikut serta mengikuti Tuhan Yesus, walaupun kita menjaga orang tua kita. Jadi jangan sampai menunggu waktu sampai orang tuanya meninggal baru mau mengikuti Tuhan Yesus, sampai dia tua mau mengikuti Tuhan Yesus, di masa mudanya dia tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menegur murid Tuhan Yesus yang ingin merawat dulu orang tuanya baru dia mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti kita melupakan dan meninggalkan keluarga kita. Tapi di dalam keluarga kita, kita bawa semua anggota keluarga kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua, kita tetap mau menjadi orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan masa mudamu untuk jauh daripada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan masa anak-anakmu untuk tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Jangan bilang tunggu dewasa, tunggu bekerja, tunggu orang tua mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi waktu sekaranglah yang tepat. Waktu sekaranglah yang pasti. Walaupun kita masih kecil, tetapi kita sudah menerima panggilan Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang setia dan percaya dan mau menderita untuk Tuhan Yesus. Sehingga di pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita dan memberikan suatu tantangan kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita rindu untuk mengikuti Tuhan Yesus? Karena siapa yang rindu mengikuti Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya, itu adalah orang-orang yang terpanggil menjadi murid-muridnya, yang bersedia hidup menderita dalam kesusahan dan hidup dalam tantangan hidup bersama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita harus ditantang hidup setia walaupun ada penolakan, walaupun ada penyiksaan di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, dalam mengikut Tuhan Yesus. Apakah kita mengikut Tuhan Yesus karena ikut-ikutan dengan orang lain? Apakah kita di pagi hari ini pergi ke gereja, berdoa, saat teduh karena hanya disuruh atau ikut-ikutan dengan orang lain? Apakah kita mengikuti Tuhan Yesus dan percaya kepadanya karena panggilan
daripada Tuhan Yesus sehingga kita setia dan percaya dalam situasi itu sulit, suatu situasi ditolak, dikucilkan, dan tidak dianggap karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Jadilah orang Kristen pengikut Tuhan yang bukan hanya melihat mujizat, yang menikmati mujizat, tetapi kita mau menderita, meninggalkan kenyamanan duniawi, meninggalkan kesenangan duniawi untuk mengikut Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti Dia? Buatlah waktu kita untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk beribadah setiap hari kepada Tuhan. Lakukanlah perbuatan kasih walaupun susah untuk dilakukan. Tetaplah setia sampai mati untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kabarkanlah Injil keselamatan bagi orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Walaupun banyak orang yang tidak mendengarkan perkataan kita, walaupun kita ditolak karena kita memberitakan Injil kebenaran kepada orang lain, janganlah kita putus asa, janganlah kita merasa kecil hati. Tetapi mulai dari hari ini, dalam waktu ini adalah waktu anak-anak dan juga remaja dan bahkan sudah orang tua. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan berkat dan mendapatkan mujizat dalam kehidupannya sehari-hari. Ingat, siapa yang mengikut Tuhan Yesus adalah orang yang terpanggil untuk hidup menderita seperti Tuhan Yesus dan menikmati mujizat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Siapa yang mengikuti Tuhan Yesus tidak akan pernah hidup dalam kekurangan, tetapi Tuhan selalu memberkati dan hidup dalam sukacita walaupun hidup di dalam duka cita. Biarlah firman Tuhan ini yang memotivasi kita supaya kita tetap setia dan sabar dalam situasi apapun dan mengikut Tuhan Yesus setiap waktu. Jadilah anak-anak yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.